ya? Setuju? Setuju bilang beta GPM. Ya, beta orang Islam, beta anak alam. Beta di sekolah dulu. Jadi ini cuma sampai S2 saja. Dari beta berasal dari SD sampai lulus S2 sangat bagus. Kalau kita kalau sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, nilai tertinggi berapa? 100. Kalau kuliah nilai tertinggi 4. SMA itu lebih jago, itu jadi ketua OSIS, kita pernah jadi ketua OSIS, kita pemain drum band Telkom Ambon, tapi pernah jadi mayoret, juga jadi pemain trompet dengan tambor tam-tam, bisa sampai jadi mayoret, yang tua jadi kalau ketua di drum band, pasti ketua semua hormat mayoret. Lulus SMA 1 Ambon, masuk sekolah teologi di Fakultas Teologi UPIM. Jadi sama-sama deh bawa pendeta dong yang banyak-banyak di DPM ini, dong satu kampus di Fakultas Teologi UPIM, lalu berkesempatan saja untuk sekolah S2 di Satya Wacana pas kerusuhan tahun 1999. Baru jadi pendeta tahun 2007 tanya panjang. 3 tahun kita habis sekolah S2 tahun 2001. Kita terima. Kau bilang kita sudah di pegawai negeri. Kita bilang pegawai negeri ada NIK, nomor induk pegawai. Kita sebut NIK. Nah, dosen terima cuma tanggal kita mengajar di kampus Akpen. Jadi ada banyak ibu guru agama dong, bapak guru agama di dunia. Sentuh nanti ada Roh Kudus baru tahun 2004, 2005 dong terima beta untuk vikaris, kalau jadi pendeta tahun 2007. Habis pendeta turun dari ketua PBN GPM tahun 2016 ada sidang sinode. Kita jadi peserta biasa dari klasis Pulau Ambon Utara di sidang sinode GPM tahun 2016. Gereja ini tahu untuk apa? Tahun 2023 ada kegiatan sinode di sini. Kegiatan apa? Sidang MPL Sinode GPM. Di Lebelau itu MPP AM GPM. Itu tahun 2023 jadi di sini. Jadi kita mau bilang satu. Dong naik auto di dalam aspal yang licin itu di satu pulau ini tagal gereja Protestan Maluku. Percaya toh? Karena jalan-jalan itu aspal semua waktu mau MPL di Pulau Kisah. Itu tepuk tangan untuk Bapak Bupati, Pak Ketua Koordinasi PU waktu itu Bapak Puri David serta panitia MPL ya. Jadi untuk menikmati pembangunan daerah yang maju seperti itu karena ada kegiatan gereja di sini. Ya, waktu kita lantik panitia MPP dan MPL di sini di mimbar itu, kita tanya untuk orang Kisah. Kita bilang begini, kita pun mama melahirkan anak pertama di Wonreli, di Kota Lama. Jadi kalau antua yang pernah melahirkan di sini berarti kita yang ada. Agar antua melahirkan di sini maka kita ada. Nah, kita tanya begini, berarti kita orang Kisah toh? Kisah Bapak. Nah, karena kita Kisah, jadi MPL mesti bagus karena ketua sinode Kisah, bupati Kisah, ketua panitia Kisah. Kita ada Bapak yang Filipus lagi, ketua sing Susadana, Bapak ketua sing Susadana Kisah. Jadi kalau MPL yang bagus di sini yang malu orang Kisah, maka Bapak Bupati aspal jalan-jalan nih supaya jangan ketemu orang Kisah malu, jalan aspal semua.
Kita Bapak Anis dan Ketua Sinode tahun 2025 bulan Oktober yang lalu. Ya, ada yang mau bertanya di Tua? Ada yang tertarik mau jadi seperti kedua Bapak terkasih? Mana, coba angkat tangan. Ah, ini kan, coba kita tangan yang paling mulia bawah. Kakak Timus mau bilang sesuatu? Kakak Timus berapa sekarang? Semua naik kelas? Oh, semua naik kelas 5. Juara kelas 5. Oh, juara 4. Cita-cita jadi? Oh, jadi dokter. Tangan dulu. Dia jangan pergi cepat-cepat dulu, sedikit. Angel yang Tinus, satu Bapak Pendeta, satu Ibu Dokter. Kuncinya apa tadi? Belajar, rajin, rendah hati, tekun, berdoa. Iya, jadi kisah yang paling menurut Bapak yang sangat berkesan, yang membuat Bapak ada di titik ini. Tadi kalau dari Bapak Eri bilang karena Bapak Eri yang kasih tumpangan sampai Bapak Eri ada juga di tahap ini. Dan ketemu penasaran, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi dari Bapak sampai pada tahap yang sementara Bapak ada? Adik-adik kita mau bilang begini ya, kita adik kakak 10 orang. Kita punya papa yang dulu kepala bui. Jadi papa dulu di sini karena untuk kepala bui. Ya. Jadi waktu ketemu semua sudah besar, tapi habis dari kepala bui tahun 62 untuk pulang ke Ambon, lalu untuk tes tentara. Sukawin, anak 2 tentara dapat 5 aja tentara. Cuma ya namanya ada anak dulu semua sekolah karena ketemu saya tinggal di kampung. Jadi pas kita masuk SMA itu bapak pensiun. Jadi ada tahu kita punya buku catatan di sekolah itu buku-buku yang masih ada lembar kosong kita rapi, lalu yang lembar kosong itu kita jadikan satu, lalu hektar jadi buku catatan. Kita cita-cita jadi pendeta itu waktu kita naik kelas 2 SD. Jadi bawa pendeta di Runtung waktu itu mau ibadah syukur di rumah, dan naik kelas di juara 1 tuh, lalu atau tanya selusa mau jadi apa? Kalau betul bilang mau jadi pendeta. Nah, sama dengan Yunus. Jadi masih kelas 2, naik kelas 2. Lalu dia terus menjadi pendeta begitu sampai SMA. Di mata pelajaran agama, bapak gurunya itu bapak pendeta. Ya, bapak guru agama itu baru pendeta. Lalu karena beta membuku catatan itu akan sama, beta bilang orang-orang yang waktu lulus dulu NEM tinggi itu NEM 38 ke atas. Ya, lalu banyak sekali di situ orang saudara-saudara etnis Tionghoa. Lalu pejabat-pejabat punya anak-anak. Di sekolah orang-orang kaya juga waktu itu. Biar kita teman-teman keputusan dia Muslim. Karena teman-teman yang ajak agama Kristen cerita ke dia, besoknya dia bawa kita buku baru, apal-apal sama yang dia punya. Lalu kita setiap hari itu kata ulang catatan yang ada di buku-buku yang
yang layak jadi buku itu. Nah, Bapak Guru Agama punya sikap itu bikin beta langsung termotivasi. Beta mesti jadi pendeta dan beta lebih hebat daripada beta guru agama. Suatu hari adik-adik, kita sekolah di teologi. Kita baru pulang dari Kuala Lumpur, lalu diundang datang di pelatihan kepemimpinan di sekolah untuk siswa-siswa SMA 1. Sharing dengan alumni yang dong tahu ada punya prestasi di perguruan tinggi. Dong dapat, oh guru itu ada. Pertanyaan yang sama Ibu Pendeta ditanyakan hari itu, lalu kita bilang, adik-adik, saya mau jadi pendeta karena Bapak Guru ini, dan saya akan tunjukkan kepada Bapak Guru ini saya lebih jadi pendeta yang lebih hebat nanti dari orang tua. Kita cerita langsung aja gini, dulu pernah kita bikin begitu beralih yang kita ingat, dan karena itu kita termotivasi pendeta. Jadi bukan berbalas dendam, kita termotivasi bahwa kita akan tunjukkan ke Bapak Guru walaupun kita Bapak miskin, walaupun kita tidak ada uang, tapi pasti kita jadi pendeta. Satu pelajaran juga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Eli, bahwa terkadang hal-hal buruk yang dilakukan orang lain terhadap kita, adik-adik, ada yang merasa tersakiti dan dihina dan masih simpan di dalam benak. Ada yang simpan, yang terluka dengan kakak-kakak pengasuh. Iya. Tetapi mau bilang begini, bahwa ketika dihina tidak tumbang, itu memberikan motivasi bahwa kita akan berhenti ketika dihina. Tapi tetap semangat untuk berjuang. Terima kasih untuk kedua Bapak terkasih untuk momen-momen berharga yang sudah berbagi. Anak-anak semua dipersilakan berdiri, semua menyanyi lagu Beta GP. Sekali lagi